Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Yurasyanti dengan NIM 251090110065. Saya dari kelas B dari Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tips gimana sih caranya mencari dan merangkum dari beberapa jurnal dengan mudah dan praktis dengan menggunakan AI yaitu Notebook LM. Buat kalian yang sering kewalahan atau bingung mencari artikel ilmiah atau jurnal, tenang aja. Di sini ada cara yang lebih cepat dan lebih efisien. Dengan bantuan Notebook LM, kita bisa membuat ringkasan dari berbagai jurnal, membuat kuis, peta konsep, dan lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, kalau kamu mahasiswa yang lagi kebingungan, gimana sih caranya ngerangkum dari beberapa jurnal dalam waktu singkat? Yuk, tonton video ini sampai habis. Baik teman-teman, yang pertama itu kita membuka aplikasi Gemini melalui website di Chrome atau kalian bisa mendownload aplikasinya sendiri. Lalu di situ kita buatlah resume tentang tren artificial intelligence untuk pendidikan kedokteran dengan melampirkan sumber pustaka 5 tahun terakhir beserta link doi atau URL-nya. Setelah kita ketik, kita tunggu dulu Gemini ini membuat resumenya ya teman-teman. Setelah sudah membuat resumenya, tidak lupa juga kita mengecek ininya ya teman-teman, apa sumber pustakanya. Apakah sumber pustakanya ini valid atau tidak? Apakah Gemini ini mengalami halusinasi atau tidak ya teman-teman? Nah, kita ngecek yang pertama dulu nih. Yang pertama ini punya saya itu benar ya teman-teman, dari judulnya benar dan penulisnya juga benar, serta artikelnya ini bisa diakses ya teman-teman, bisa dibuka PDF-nya. Lalu untuk yang kedua, ini saya cek lagi, itu ternyata benar juga dari PubMed, yaitu ya benar, judulnya benar, penulisnya benar. Lalu yang ketiga, ini saya juga buka. Nah, ini saya buka ya teman-teman, tetapi saya saat melakukan pendownloadan PDF itu tidak bisa ya teman-teman. Terusan untuk melakukan verifikasi, saya juga nggak tahu kenapa. Tetapi tadi saat dibuka linknya itu muncul, tapi saat saya buka PDF-nya itu tidak bisa. Jadi kita lanjut ke artikel selanjutnya ya teman-teman. Artikel selanjutnya ini saya buka lagi, ternyata bisa ya teman-teman, untuk judulnya dan penulisannya juga valid ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang terakhir ini saya buka juga benar juga, PDF-nya bisa dibuka, untuk judulnya juga sesuai, lalu untuk penulisnya juga sesuai. Lalu untuk step yang kedua itu kita mencari jurnal atau artikel melalui Google Scholar ya teman-teman. Kalian bisa buka di website masing-masing, ketik aja Google Scholar. Lalu setelah itu kita mencari topik yang sudah dokter penggali tentukan, yaitu saya mengambil topik tentang Artificial Intelligence in Medicine atau di pendidikan kedokteran. Lalu di sini saya mencari 5 sumber artikel. Jadi satu persatu ini saya cari. Setelah saya cari satu persatu, tidak lupa untuk di save ya teman-teman dalam satu folder agar kita tidak bingung. Terus saya juga ini mencari artikel yang kedua, lalu di save lagi, dan artikel yang ketiga, lalu di save lagi, lalu artikel yang keempat, lalu ini saya save lagi. Lalu selanjutnya itu artikel yang terakhir ya teman-teman. Ini saya sudah sampai di artikel terakhir. Nah, di artikel terakhir ini saya juga save lagi ya teman-teman, dan sudah cukup ya, hanya 5 artikel saja. Setelah itu untuk step yang ketiga atau step yang terakhir, kita itu membuka website Notebook LM. Lalu setelah itu kita klik notebook baru. Setelah klik notebook baru, kita masukkan semua tadi itu 5 sumber
artikel yang sudah kita cari ya teman-teman. Ini saya masukin semua 5-5-nya. Lalu setelah itu biarkan notebook LM ini meresum. Setelah itu saya ketik jelaskan resum dalam 3 paragraf. Oke, biarkan dia ini meresum semua materi dari artikel yang telah saya lampirkan ya teman-teman. Ini sudah oke, jadi mulai kita jelaskan saja atau mulai kita resum saja. Baik teman-teman, ini langsung saja saya jelaskan untuk resum yang telah dibuat oleh notebook LM dari 5 sumber jurnal atau artikel yang telah saya lampirkan dan telah saya cari dari Google Scholar ya teman-teman. Kecerdasan buatan AI adalah disiplin teknis yang menggunakan teknologi komputer untuk meneliti dan mengembangkan teori, metode, teknik, dan sistem aplikasi yang bertujuan untuk simulasi perluasan dan ekspansi kecerdasan manusia. Secara ringkas, AI ini adalah bidang ilmu komputer yang mengembangkan sistem yang mampu memanipulasi konsep dan data, menggunakan heuristik, mempresentasikan pengetahuan, dan memasukkan data yang tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga memungkinkan solusi dan memfasilitasi pembelajaran. AI telah sangat mempengaruhi banyak industri dan bidang, termasuk dalam dunia kesehatan dan sistem medis. Penerapan AI ini dalam perawatan kesehatan secara harfiah telah mengubah bidang medis, mencakup pencitraan, diagnosis laboratorium, penemuan obat baru, dan menyediakan pengobatan pencegahan dan presisi, beserta analisis data biologis yang ekstensif. Dalam diagnosis medis, AI ini membantu menganalisis data klinis dari radiologi seperti X-ray, CT scan, dan MRI, patologi, endoskopi, ultrasonografi atau USG, dan pemeriksaan biokimia secara efektif meningkatkan proses diagnosis dengan akurasi yang lebih tinggi dan mengurangi beban kerja manusia. Integrasi AI menawarkan peluang menarik termasuk dalam pendidikan kedokteran. Teknologi AI generatif seperti ChatGPT atau BARD berpotensi untuk pembelajaran mandiri atau self-directed learning, skenario simulasi, dan bantuan penulisan. Model AI ini juga mampu menghasilkan rencana pembelajaran yang dipersonalisasi dan materi pembelajaran yang disesuaikan, serta memberikan umpan balik atau real-time kepada peserta didik atau mahasiswa. Dalam praktik klinis, AI dianggap sebagai alat yang sangat berguna. Keuntungan spesifik dari penggunaan AI yang disepakati oleh para dokter meliputi memfasilitasi penyimpanan dan akses informasi kesehatan, menyederhanakan dan merampingkan perawatan pasien, serta mengurangi kesalahan medis. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam tugas-tugas rutin seperti evaluasi frekuensi jantung dan tekanan darah, sehingga membebaskan profesional medis untuk tugas-tugas lain. Dokter yang lebih tua dan berpengalaman khususnya menunjukkan optimisme yang lebih besar dan keterbukaan untuk mendelegasikan prosedur klinis terbantu kepada AI. Meskipun potensi dan kemajuan AI ini sangat luar biasa, tetapi AI juga merupakan pedang bermata dua dan menghadapi berbagai tantangan etika dan hukum. Masalah yang signifikan yang diidentifikasi meliputi dilema etika, privasi, perlindungan data, persetujuan yang diinformasikan, dan kesenjangan sosial. Karena banyak negara berpenghasilan rendah dan berkembang belum memiliki akses terhadap teknologi baru. Ada kekhawatiran bahwa data pasien ini dapat diretas untuk tujuan jahat, sehingga meminimalkan privasi dan keamanan pasien. Tantangan lainnya adalah risiko terhadap integritas akademik, seperti kecurangan dalam ujian atau plagiarisme teknologi. Dan masalah akurasi data di mana model AI ini mampu menghasilkan informasi yang menyesatkan atau palsu. Biasanya kita itu dikenal sebagai halusinasi. Selain itu, integrasi AI juga dapat menyebabkan dehumanisi perawatan kesehatan dan hilangnya rasa empati atau kasih sayang dalam interaksi antara pasien dengan perawat atau dokter. Untuk mengatasi masalah ini, para praktisi dan spesialis harus mempertimbangkan keempat prinsip etika kedokteran, yaitu ada otonomi, maleficent, non-maleficent, dan justice. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan literasi AI dan kompetensi bagi peserta didik atau mahasiswa.
yang berfokus pada keterampilan untuk mengevaluasi AI secara kritis dan menavigasi ketidakpastian data. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata dalam membuat video. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.